Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robikal Muntaha Miliala, selaku dosen pengantar ilmu komunikasi kelas Anda, yaitu 44.1F.01, 44.1 D.01 dan 44.1B01 dan 41.1A.01. Pada semester ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar pengantar ilmu komunikasi dari kelas S1 Komunikasi UPSI Margonda dan juga D3 Humas UPSI Margonda. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika, nama saya Robikal Muntaha Miliala dan selama 1 semester ke depan akan menjadi dosen pengantar ilmu komunikasi Anda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini adalah mata kuliah pokok yang harus kamu kuasai sebagai mahasiswa dan mahasiswi jurusan ilmu komunikasi untuk memperkaya fondasi atau dasar teoritis komunikasi sebelum beranjak ke ilmu komunikasi praktis. Dan mata kuliah yang kamu hadapi ini bersifat ujian online, ada UTS dan UASnya dengan bobot tertentu. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian ilmu komunikasi itu sendiri. Dan sumber yang dapat kamu miliki di modul ini terdiri dari buku Ruswandi dengan judul Ilmu Komunikasi pada tahun 2009 dan juga bukunya Bapak Dedi Mulyana pada tahun 2009 dengan penerbit PT Remaja Rosda Karya. Lalu pertanyaan pertama, apa sih komunikasi? Mungkin dulu sebelum kamu masuk kuliah jurusan komunikasi, orang awam mungkin hanya menganggap komunikasi itu adalah orang yang pandai bicara, banyak ngomong, gitu, talkative. Tapi setelah masuk ke dunia ilmu komunikasi sesungguhnya, atau sebagai mahasiswa, anggapan itu harus sedikit demi sedikit dikikis. Karena yang namanya komunikasi itu bukan hanya sekedar banyak bicara atau banyak ngomong, tapi di sini menyampaikan pesan yang ada maknanya kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan dan bahkan dapat memberikan efek behavioral, yaitu efek perubahan tingkah laku. Oke, sebelum kita berbicara tentang efek lebih jauh, apa sih definisi komunikasi itu sendiri? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communico atau communicatio, atau komunis. Komunis itu artinya sama. Sama di sini adalah kegiatan yang mempunyai keseimbangan antara menjadi pembicara yang baik dan pendengar yang baik. Jadi yang namanya komunikasi itu memberikan kedudukan yang sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka dari itu, komunikasi yang baik itu bukanlah komunikasi yang didominasi oleh pembicaraan satu orang saja, tapi mempunyai keseimbangan, kesetaraan, kesamaan, hak dan kewajiban dalam mendengar dan berbicara. Itulah komunikasi yang sebenarnya. Ya, jadi yang namanya komunikasi menurut para pakar adalah upaya untuk menyampaikan pesan dari orang yang satu ke orang yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu tergantung dari motif komunikasi si komunikator. Komunikator itu adalah orang yang mula-mula menyampaikan pesannya kepada orang lain. Beberapa definisi komunikasi dari para ahli, diantaranya adalah Karl Hofland yang menyatakan komunikasi adalah proses di mana seorang komunikator menyampaikan stimulus, biasa dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, stimulus di sini artinya adalah rangsangan ya, gitu ya, rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat berupa kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku orang lain. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau Karl Hofland sendiri mengartikan komunikasi adalah upaya seseorang menyampaikan pesan untuk mengubah tingkah lakunya. Kemudian kalau Bertelsen dan Steiner menyatakan komunikasi sebagai upaya untuk menyampaikan gagasan, emosi, keahlian dengan penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain. Jadi kalau Bertelsen dan Steiner sendiri mengemukakan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian melalui simbol-simbol komunikasi yang ada. Dapat berupa kata-kata, kemudian dapat berupa gerak-gerik, gesture, bahasa tubuh, dan lain sebagainya yang mempunyai muatan informasi atau gagasan yang disampaikan kepada orang lain.
Sedangkan kalau Harold Laswell menyatakan bahwa komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari siapa yang mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang maksudnya komunikasi yang ditunjukkan Harold Laswell ini adalah komunikasi satu arah. Jadi siapa komunikatornya, mengatakan apa, message-nya apa, in which channel, dengan saluran apa, gitu ya, melalui perantara atau dengan tatap muka langsung, kemudian to whom, kepada siapa, dan apa efeknya atau apa akibatnya atau hasilnya apa. Nah, kalau ngomongin efek komunikasi, secara garis besar efek komunikasi itu ada tiga. Ada kognitif, afektif, dan behavioral. Kognitif adalah efek perubahan tingkat pengetahuan. Kalau afektif adalah efek tingkat perubahan perasaan yang bisa bermuara kepada rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu. Dan efek behavioral adalah efek perubahan tingkah laku yang ditunjukkan dengan setuju atau tidak setuju terhadap suatu uh, uh, gagasan atau pernyataan orang lain. Itu ya efek dari komunikasi. Kognitif, afektif, behavioral. Kalau kognitif berarti perubahan pengetahuan bermuara kepada tahu atau tidak tahunya terhadap sesuatu. Kalau afektif berhubungan dengan perasaan, suka atau tidak sukanya terhadap sesuatu. Sedangkan behavioral adalah perubahan tingkah laku yang ditunjukkan kepada setuju atau tidak setujunya terhadap sesuatu. Nah, berdasarkan definisi Laswell tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi itu mempunyai beberapa unsur yang penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, sumber atau source, pengirim, sender, penyandi, encoding, komunikator, pembicara, speaker, atau originator. Itu artinya sama-sama saja ya. Orang yang mula-mula menyampaikan pesannya kepada orang lain. Lalu yang kedua, ya harus ada pesan yang ingin dikomunikasikan dari komunikator kepada orang lain. Nah, yang ketiga, saluran atau media yang disebut sebagai perantara tadi. Kita berbicara kepada orang lain melalui saluran apa? Secara langsung tatap muka atau menggunakan media tertentu. Entah itu media telepon, atau media televisi, majalah, atau portal online, media sosial, dan lain sebagainya. Lalu siapa penerimanya? Yaitu komunikan. Jadi komunikan di sini artinya adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Target halayak atau pendengarnya siapa? Atau penafsir dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu baru ada efek. Efek tadi adalah akibat yang dirasakan si komunikan setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang tadi sudah saya jelaskan ada 3 secara garis besar, yaitu efek kognitif, afektif, atau behavioral. Jadi, di pertemuan ini kita harus menyadari bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, komunikasi kita harus yakini sebagai suatu proses. Jadi untuk kita dekat kepada orang lain yang dari tidak kenal menjadi kenal itu kan butuh proses ya. Komunikasi pun juga seperti itu. Yang tadinya kamu tidak akrab dengan orang yang kamu baru kenal dan akhirnya bisa akrab gitu ya, itu butuh proses. Nah, komunikasi pun juga sama seperti itu. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan gitu ya. Jadi ini sekarang tergantung motif komunikasi dari komunikator. Jadi kalau kamu pengen punya teman banyak, ya mau nggak mau, berarti kamu harus membuka diri dan mengajak berkenalan dulu kan. Makanya komunikasi di sini artinya bisa diumpamakan sebagai kegiatan yang disengaja gitu ya. Kamu menyodorkan tangan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, baru kamu dapat menggali kesamaan hobi, kesamaan budaya dari orang yang kamu baru kenal. Itu disebut dengan upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan. Kemudian, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Jadi komunikasi yang efektif itu sangat bergantung kepada dua pelaku komunikasi yang terlibat atau lebih gitu. Karena percuma kitanya sudah buka diri, tetapi orang yang kita ajak kenalan nggak buka diri, ya nanti komunikasinya pun tidak akan efektif. Makanya maksud dari poin ketiga ini menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi diharapkan kedua belah pihak saling membuka diri sehingga dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Apa sih artinya itu, Pak, komunikasi bersifat simbolis?
Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita dinamakan atribut yang bisa diartikan oleh orang lain yang melihatnya, mendengarnya, atau menonton kita. Nah, komunikasi pun juga seperti itu. Makanya komunikasi bersifat simbolis. Simbol apa saja yang kita dapat tahu dari komunikasi, dari kata-kata yang kita gunakan, kemudian dari tatapan mata kita ke orang lain, kita tahu dia bersungguh-sungguh mendengarkan kita dari tatapannya, atau kita tahu dia bisa berbohong dari tatapan matanya, gerak-geriknya, postur tubuhnya, bahasa tubuhnya, maka disebut sebagai simbol. Komunikasi itu bersifat simbolis. Nah, yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi itu memungkinkan peningkatan hubungan dari yang tidak kenal akhirnya menjadi kenal. Menjadi kenal hanya sekedar teman saja, bisa juga menjadi sahabat, bahkan bisa menjadi pacar, dan akhirnya bisa menjadi suami dan istri. Nah, ini yang disebut dengan bersifat transaksional. Maksudnya ada penakaran dan penilaian di antara kedua pelaku komunikasi terhadap peningkatan hubungan. Semakin kamu merasa nyaman dengan orang lain dan kamu memikirkan bahwa banyak manfaat yang saya dapatkan ketika berkomunikasi dengan dia, berarti peningkatan hubungan pun semakin besar terjadi. Yang tadinya tidak mau berteman, akhir menjadi teman, akhir menjadi sahabat, lalu bisa menjadi pacar, akhirnya menjadi suami dan istri. Makanya transaksional di sini. Ibaratnya kalau dalam bahasa lebih gampang ya, gue ngomong sama lo lebih banyak manfaat atau mudaratnya nih. Ketika kita belum menemukan banyak manfaatnya, berarti terbukalah peningkatan hubungan ke arah yang lebih tinggi. Tapi kalau kita dari awal sudah tidak nyaman dengan seseorang, jangankan untuk meningkatkan hubungan kepada teman, bisa saja dalam satu kali berinteraksi akhirnya memutuskan hubungan untuk tidak saling berbicara lagi di kemudian hari. Seperti itu disebut dengan transaksional. Dan yang keenam, komunikasi menembus ruang dan waktu. Apa itu maksudnya? Bahwa komunikasi itu dapat menembus ruang. Menembus ruang ini maksudnya kamu ada di Depok, lalu teman kamu ada di Jambi atau ada di Medan. Itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi sekarang yang ada, yaitu media sosial. Kamu bisa video call dengan WhatsApp, video call dengan Line, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan komunikasi menembus ruang dan waktu. Nah, kalau yang disebut dengan waktu apa, Pak? Misalnya gini, saudara kamu ada di Australia, sedangkan kamu di Indonesia. Perbedaan waktu Australia dan Indonesia sekitar 4 jam. Nah, walaupun di sini malam hari dan di sana pagi hari, kamu tetap juga dapat berkomunikasi dengan virtual media yang kamu miliki, seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Makanya disebut juga komunikasi menembus ruang dan waktu ketika kita menggunakan bantuan teknologi, seperti media sosial tadi yang sudah saya ungkapkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, komunikasi itu mempunyai konseptualisasi, yaitu komunikasi yang diartikan sebagai tindakan satu arah saja, berarti komunikasi yang sifatnya melibatkan orang banyak dan menggunakan media massa, contohnya ya. Ketika misalnya seorang penyiar berita menyampaikan berita kepada penontonnya, itu sifatnya satu arah ya, karena si penyiar berita saat menyampaikan berita tidak pernah tahu bagaimana respon dan reaksi pendengarnya di rumah. Dia hanya terus menyampaikan berita yang ada di teleprompter dan disampaikan kepada penonton yang ada di mana saja. Itu disebut dengan komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah, komunikasi sebagai interaksi atau saling mempengaruhi. Berarti komunikasi di sini hubungannya bukan satu arah lagi, tapi dua arah atau two-way communication, gitu ya. Karena kita bisa melihat respon atau feedback yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator. Nah, yang terakhir adalah komunikasi sebagai transaksi. Ya tadi ya, komunikasi di sini erat kaitannya untuk meningkatkan hubungan kita dengan orang lain di tingkat yang lebih tinggi. Makanya transaksional. Ada pemikiran lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudaratnya atau tidak manfaatnya ketika kita berkomunikasi sama orang. Nah, itu disebut dengan transaksional. Gitu ya. Lalu sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman di sini bahwa komunikasi yang kita bahas ini adalah objek kajiannya adalah manusia. Jadi binatang bisa berkomunikasi, tetapi itu tidak kita pelajari. Ya, maka itu penyempitan objek dari kajian komunikasi yang kita pelajari adalah usaha manusia adalah menyampaikan pesannya kepada orang lain. Karena manusia mempunyai akal dan budi. Akal dan budi itu yang membentuk manusia dapat menyampaikan pesan dengan baik dan benar kepada orang lain. Gitu ya.
Akal itu apa sih, Pak? Akal itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan budi. Kalau akal itu membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, berhubungan dengan logika, matematis. Sedangkan kalau budi mempunyai fungsi untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Hati-hati ya teman-teman, berbeda ya. Benar dan salah, baik dan buruk itu hal yang berbeda. Benar dan salah berhubungan dengan logika dan kepastian. Sedangkan baik dan buruk itu berhubungan dengan subjektivitas. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Karena ini berhubungan dengan budaya. Sebagai contoh, orang Amerika bangga sekali untuk memakai pakaian tank top ketika berada misalnya di pantai. Sedangkan kalau Indonesia hal itu harus dipikirkan dua kali. Menurut mereka orang Amerika itu hal yang pantas, hal yang baik. Tapi bagi orang Indonesia belum tentu itu bisa menjadi hal yang buruk. Itu yang dimaksud dengan fungsi budi ya, kepada pembedaan baik dan buruk. Kalau akal membedakan benar dan salah. Nah, ilmu pengetahuan adalah hasil penggunaan akal dan budi manusia yang didapatkan dari interaksi dan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, berikut sejarah ilmu komunikasi seperti yang sudah tercatat di PPT yang dibagi atas 4 era. Ada era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Di mana semuanya dapat kamu baca di PPT secara lengkap urutan peristiwa pentingnya. 3200 BC di sini maksudnya adalah before century atau 3200 sebelum Masehi, di mana peristiwa komunikasi yang penting di situ ditandai dengan huruf pertama dikembangkan oleh suku Poinisia dan lain sebagainya hingga sampai dengan tahun 2006 di mana era komunikasi interaktif itu ditemukan ditandai dengan Twitter dan media sosial lainnya diluncurkan. Kira-kira seperti itu teman-teman yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Selanjutnya silakan Anda kerjakan soal latihan yang ada di PPT dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Saya bacakan soal latihannya. Istilah komunikasi berasal dari bahasa A. Inggris, B. Perancis, C. Indonesia, D. Latin. Yang kedua, salah satu kerangka pemahaman komunikasi menurut John R. Weinberg dan kawan-kawan, kecuali, ingat ada kata kecuali berarti kamu milih yang salahnya. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai tindakan dua arah, komunikasi sebagai interaksi, atau komunikasi sebagai transaksi. Pertanyaan nomor 3, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa. Merupakan definisi komunikasi dari Karl Hoefler, B. Laswell, C. Weaver, atau D. Bornlund. Yang nomor 4, menurut Everett M. Rogers, 1986, yang bukan merupakan era perubahan sejarah perkembangan komunikasi adalah A. Era komunikasi tulisan, B. Era komunikasi cetakan, C. Era telekomunikasi, D. Era komunikasi internet. Nomor 5, yang tidak termasuk unsur-unsur komunikasi adalah A. Pesan, B. Komunikasi, C. Komunikator, D. Efek. Itu silakan dijawab pertanyaannya. Nanti kirimkan jawaban Anda kepada saya di laman elearning.bsi.ac.id di soal latihan ya jawabannya, atau via WhatsApp grup saya. Demikian materi pertemuan pertama yang dapat disampaikan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.